5 pemain Liga 1 Indonesia yang bakal jadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U23, nomor 5 penyerang ganas. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket, media Korea singgung tim terbaik se-Asia Tenggara. Tulis kita Garuda, apakah ini pertanda Mas Hilgers segera perkuat Timnas Indonesia? Berikut ini ulasannya. PSSI ungkap alasan tidak langsung perpanjang kontrak Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia menang lawan Vietnam. Breaking news, Nathan resmi tak perkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia 23. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. 5 pemain Liga 1 Indonesia yang bakal jadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U23, nomor 5 penyerang ganas. Sebanyak 5 pemain Liga 1 Indonesia yang bakal menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 akan diulas di sini. Nantinya mereka akan bekerja sama dengan para pemain abroad untuk mengarungi kerasnya turnamen level Asia tersebut. Terlebih, target yang dibebankan kepada Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia U23 adalah lolos ke perempat final atau lebih baik lagi menembus Olimpiade Paris 2024 finish 3 besar Piala Asia U23. Demi mewujudkan hal tersebut, Shin Tae-yong membawa 28 pemain ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk melakoni pemusatan latihan jelang gelaran Piala Asia U23 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Dari 28 nama yang dipanggil, ada 6 pemain abroad yang selalu menjadi pemain andalan coach Shin Tae-yong. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Nathan Chuaon (Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Nathan diragukan tampil karena terkendala izin klub. Untuk bisa melengkapi para pemain abroad di atas, Shin Tae-yong juga akan mengandalkan banyak pemain lokal Liga 1. Pemain-pemain ini diprediksi selalu menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan itu pada setiap laga. Berikut 5 pemain Liga 1 Indonesia yang bakal menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U23. Pemain pertama, Hernando Ari. Di pos penjaga gawang, Shin Tae-yong jelas akan mengandalkan Hernando Ari. Kiper Persebaya ini memang sudah terbukti kualitasnya di berbagai ajang internasional. Dengan pengalamannya menjadi kiper utama di timnas senior, sudah dipastikan ia akan menjadi andalan. Pemain kedua, Rizky Ridho. Sebagai bek tengah untuk menemani Komang Teguh dan Muhammad Ferrari, Shin Tae-yong jelas akan memilih Rizky Ridho. Bukan hanya untuk menjaga pertahanan, pemain Persija Jakarta ini juga kemungkinan besar akan menjadi kapten tim. Hal itu berkat jiwa kepemimpinannya yang berstatus kapten Timnas Indonesia U22 dan sempat menjadi kapten Timnas Indonesia Senior di laga kontra Vietnam. Pemain ketiga, Ilham Rio Fahmi. Bukan hanya Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta lainnya yang kemungkinan menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 adalah Ilham Rio Fahmi. Bek kanan asal Banjarnegara ini memiliki kemampuan untuk bertahan sekaligus insting ofensif yang disertai kecepatan dan umpan-umpan akurat. Pemain keempat, Fajar Fatur Rahman. Berikutnya ada bek kanan asal Borneo FC, Fajar Fatur Rahman. Menariknya, Fajar kemungkinan tidak akan menempati posisi aslinya. Seperti di SEA Games 2023, ia kemungkinan akan diandalkan Shin Tae-yong untuk menjadi winger kanan. Saat mentas di posisi tersebut, Fajar merebut gelar top skor SEA Games 2023 dengan koleksi 5 gol. Pemain kelima, Ramadhan Sananta. Terakhir ada striker asal Persis Solo, Ramadhan Sananta. Ex-pemain PSM Makassar ini memiliki naluri mencetak gol yang luar biasa tajam. Di Timnas Indonesia Senior, ia bahkan masuk ke dalam daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan ditopang 2 sayap cepat yakni Rafael Struijk di kiri dan Fajar Fatur Rahman di kanan, maka Ramadhan Sananta akan mendapat pasokan bola yang cukup. Karena itu besar kemungkinan dirinya akan menjadi andalan Shin Tae-yong untuk menjadi gol getter Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23.
Pesaing terberat Ramadan Sananta untuk mengisi posisi penyerang tengah timnas Indonesia U23 adalah bomber PSS Sleman, Hoki Caraka. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket, media Korea singgung tim terbaik se-Asia Tenggara. Prestasi Timnas Indonesia yang menunjukkan kenaikan pesat di ranking FIFA mendapatkan banyak pujian. Dari rilis FIFA terbaru, Indonesia duduk di peringkat ke-134 dan jadi terbaik ketiga di Asia Tenggara setelah Thailand dan Vietnam. Indonesia mencatatkan kenaikan sebesar 30.04 poin dan jadi yang terbaik di dunia. Pasukan Sintayong juga sukses naik 8 peringkat dan jadi tim dengan kenaikan tertinggi. 2 kemenangan atas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sukses jadi ladang poin jadi timnas. Prestasi Indonesia juga tidak lepas dari sorotan media Korea, Best 11. Dengan kondisi saat ini, skuad Garuda menjadi salah satu tim dengan pergerakan yang cukup masif di ranking FIFA. Mereka menilai bahwa sepak bola tanah air mulai bangkit dan menuju ke arah positif. Kebangkitan Indonesia yang menarik perhatian dunia. Tim asuhan Sintayong melompat 8 peringkat ke posisi 134. FIFA menyatakan bahwa Indonesia yang menambah 30,04 poin dan naik 8 peringkat merupakan kenaikan terbesar dalam peringkat tersebut, tulis laporan Best 11. Masih dari sumber yang sama, Indonesia saat ini sedang berada di jalur yang tepat. Kerja keras Sintayong membangun tim mulai terlihat hasilnya dan sepak bola Indonesia sudah cukup berkembang. Ini merupakan bukti lebih lanjut bahwa Sintayong dan timnya telah memasuki fase perkembangan, lanjut laporan tersebut. Best 11 menilai bahwa kemenangan atas Vietnam cukup krusial. Pasalnya, skuad Garuda sukses mengalahkan salah satu raksasa di kancah Asia Tenggara. Hal ini jadi bukti bahwa pasukan Sintayong saat ini sudah tidak bisa diremehkan. Indonesia 2 kali mengalahkan Vietnam yang diklasifikasikan sebagai yang terbaik di Asia Tenggara dalam jadwal pertandingan di bulan Maret, tutup Best 11. Selanjutnya Indonesia akan kembali berburu poin pada bulan Juni nanti. Sintayong dan timnya akan bertarung melawan Irak dan Filipina pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan saat melawan Irak akan membuat skuad Garuda semakin melesat di ranking FIFA sekaligus jadi ajang balas dendam setelah kalah dari 2 pertemuan terakhir. Tulis kita Garuda, apakah ini pertanda Mas Hilgers segera perkuat timnas Indonesia? Berikut ini ulasannya. Pemain keturunan Indonesia, Mas Hilgers, kembali jadi sorotan. Pasalnya ada tulisan kita Garuda dalam unggahan teranyar Mas Hilgers di akun media sosial Live After Football Official. Akankah tulisan ini jadi pertanda Mas Hilgers akan segera perkuat timnas Indonesia? Sebagaimana diketahui, Mas Hilgers memiliki darah keturunan Indonesia. Tepatnya darah itu mengalir dari sang ibunda yang berasal dari Manado. Mas Hilgers pun turut dibidik untuk dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia. PSSI bahkan telah memberi penawaran kepada Mas Hilgers, namun mengalami penolakan. Kabarnya hal itu terjadi karena Hilgers tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk menjadi warga negara Indonesia. Alhasil proses naturalisasinya dibatalkan pada awal 2022. Namun tidak berselang lama, Hilgers memberi pernyataan alasan tidak diizinkan orang tuanya menjadi WNI tidaklah benar. Ia mengaku memiliki sedikit keinginan untuk membela timnas Indonesia, namun kala itu masih 21 tahun sehingga optimistis dapat menembus skuad utama timnas Belanda. Kini, Mas Hilgers pun kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Hal itu utamanya terjadi usai munculnya tulisan kita Garuda dalam foto teranyar Mas Hilgers yang diunggah akun Instagram platform yang mengulas gaya hidup pesepak bola dunia, yakni Live After Football Official. Dalam unggahan teranyarnya, akun Live After Football Official menampilkan sederet foto Mas Hilgers dengan pakaian bebasnya. Bergaya kasual hingga formal, Mas Hilgers tampil memukau. Tetapi fokus netizen tak hanya tertuju terhadap foto Mas Hilgers saja. Caption yang dituliskan akun Live After Football Official pun turut jadi sorotan.
Pasalnya, terdapat hashtag Kita Garuda dalam unggahan itu. Tentu saja, tulisan ini lekat dengan Indonesia sehingga sejumlah pihak menduga ini jadi tanda Mas Hilgers bakal segera memperkuat timnas Indonesia. Kini menarik menantikan kelanjutan nasib Mas Hilgers. Akankah dia benar bakal segera memperkuat timnas Indonesia? Adapun itulah sedikit ulasan tentang Mas Hilgers. Lantas bagaimana pendapat kalian jika PSSI menambah pemain keturunan lagi di posisi belakang? Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar di bawah video ini. PSSI ungkap alasan tidak langsung perpanjang kontrak Shin Tae-yong usai timnas Indonesia menang lawan Vietnam. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengakui bahwa ada alasan yang membuat pihaknya tidak langsung memperpanjang kontrak Shin Tae-yong usai timnas Indonesia hajar Vietnam. Kata Arya, PSSI dan Shin Tae-yong sudah ada perjanjian sebelumnya perihal untuk perpanjangan kontrak. Seperti diketahui, PSSI mendatangkan Shin Tae-yong pada Desember 2019 dengan durasi kontrak 4 tahun. Kontrak Shin Tae-yong sejatinya sudah selesai pada Desember 2023. Akan tetapi PSSI memutuskan untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong selama 6 bulan ke depan alias sampai Juni 2024. Selama 6 bulan itu PSSI mau melihat sejauh mana perkembangan timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong untuk mengikuti 2 event yakni Piala Asia Senior dan Piala Asia U23. PSSI juga memberikan target kepada Shin Tae-yong dalam 2 ajang tersebut. Target pertama PSSI meminta Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hasilnya, Shin Tae-yong sukses membawa tim merah putih ke turnamen yang digelar di Qatar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 lalu. Tugas selanjutnya Shin Tae-yong adalah bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. PSSI menargetkan Shin Tae-yong harus membawa timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23. Shin Tae-yong menyanggupi itu, bahkan ia percaya diri timnas U23 Indonesia bisa melaju ke babak semifinal. Nasib Shin Tae-yong ditentukan di Piala Asia U23. Turnamen tersebut akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Sebelum memimpin timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong terlebih dahulu telah sukses bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 2 kali melawan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 belum lama ini. Bahkan 2 kemenangan itu membuat ranking Indonesia di FIFA naik. Kini timnas Indonesia duduk di posisi ke-134, naik 8 peringkat dari edisi sebelumnya. Banyak pecinta sepak bola Indonesia yang meminta PSSI langsung segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong usai mengalahkan Vietnam. Namun rupanya PSSI tidak langsung mengiyakan. Sebab PSSI masih berpegang teguh dengan perjanjian bersama Shin Tae-yong yakni hasil di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-Strip 23 2024 berpengaruh ke masa depannya. Ini sudah ada perjanjiannya berdua antara PSSI dengan coach Shin Tae-yong, kata Arya kepada awak media termasuk bolasport.com. Perjanjian ini sudah disepakati berdua baik dari PSSI dan coach Shin Tae-yong. Lanjut Arya, PSSI sebenarnya tidak buta melihat prestasi timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja, PSSI pasti akan mempertimbangkan masa depan Shin Tae-yong dengan melihat hasil kemenangan atas Vietnam. Soalnya hasil bagus melawan Vietnam ya pasti akan kami pertimbangkan semuanya. Tapi sekali lagi ada target-target yang sudah disepakati bersama dan coach Shin Tae-yong setuju soal itu. Tutup Arya. Breaking news, Nathan resmi tak perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia 23.
Pemain Abroad Timnas Indonesia U23, Nathan resmi tak memperkuat Garuda Muda di Piala Asia U23. Hal itu telah dikonfirmasi oleh asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto. Seperti yang diketahui, nama Nathan sejatinya masuk ke dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Nantinya hasil dari TC tersebut akan dipilih 23 nama untuk mengikuti Piala Asia U23 yang digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. TC yang digelar di Dubai pun sudah berlangsung sejak 1 April 2024. Namun nama Nathan tak kunjung bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-Strip 23. Tentu banyak pihak bertanya-tanya, apakah Nathan tak jadi bergabung dengan tim asuhan Shin Tae-yong. Nova Arianto sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pun pada akhirnya mengonfirmasi Nathan benar adanya tak bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda. Nathan tak bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 lantaran tak mendapatkan izin dari klubnya saat ini, SC Heerenveen. Sebab seperti yang diketahui, Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA, sehingga turnamen tersebut digelar ketika kompetisi masih berjalan. Iya mas, dalam kurung jawaban Nova saat ditanya apakah benar Nathan resmi absen di Piala Asia U23 karena tidak dapat izin dari Heerenveen, ujar Nova kepada Okezone. Tentu absennya Nathan menjadi kehilangan yang besar untuk Timnas Indonesia U23. Sebab pemain yang sedang dipinjamkan Swansea City ke klub Liga Belanda, SC Heerenveen itu sudah menjadi pemain andalan STY. Terbukti semenjak resmi menjadi warga negara Indonesia. Nathan sudah menjadi pilihan utama Shin Tae-yong sebagai wingback kiri Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kala menang atas Vietnam. Terlepas dari itu semua, Shin Tae-yong tetap harus menemukan solusi terbaik atas absennya Nathan. Sebab jalan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 diprediksi tidak akan mudah. Sebab mereka tergabung di grup A bersama Australia U23, Yordania 23, dan tim tuan rumah Qatar U23. Bagas Kaffa soal peluang Timnas Indonesia U23 tembus 8 besar Piala Asia U23 harus percaya diri dan yakin mampu. Pemain Timnas Indonesia U23, Bagas Kaffa, membicarakan soal peluang Timnas Indonesia U23 tembus 8 besar Piala Asia U23. Bagas pun begitu percaya diri bisa mencapai target itu. Untuk mencapai target tersebut, Bagas Kaffa mengatakan Timnas Indonesia U23 pun kini berlatih keras. Dengan begitu mereka bisa makin kompak dan siap menghadapi tantangan pada pesta sepak bola Asia usia muda tersebut. Dia menyatakan timnya punya kans lolos dari fase grup. Tentunya kita harus percaya diri dan harus yakin bahwa kita bisa dan mampu kita melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha semaksimal mungkin, kata Bagas Kaffa dilansir dari laman PSSI. Lebih lanjut, Bagas Kaffa menjelaskan soal TC yang sedang dijalani Timnas Indonesia U23. Dia memastikan tidak ada kendala berarti dalam TC yang sedang berlangsung. TC pun berjalan cukup baik dengan pemain menikmati pola yang diberikan tim pelatih. Saya rasa tidak ada kendala, cuacanya juga bagus, cukup baik semuanya. Kami mempersiapkan diri dengan baik, semoga hasilnya juga baik, ucap Bagas Kaffa. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 ditargetkan dapat menembus babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Ajang itu akan mulai bergulir pada 15 April sampai dengan 3 Mei 2024. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A Piala Asia U23 bersama dengan Qatar, Yordania, dan Australia. Kini Timnas Indonesia U23 pun terus mematangkan diri dalam pemusatan latihan yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab yang akan berlangsung sampai 10 April 2024. Sebelum melakoni laga pertama di grup A melawan Qatar pada 15 April, Timnas Indonesia U23 bakal melakoni 2 uji coba. Pertama, mereka akan menghadapi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 8 April 2024. 2 uji coba itu digelar di Dubai.
Ini untuk persiapan melawan Arab Saudi. Semoga saya bisa berkontribusi dengan baik dan menampilkan yang terbaik. Itu target pribadi saya, pungkas Bagas. Resmi jelang bela timnas U23 Indonesia, ADO Den Haag beri hadiah perpanjangan kontrak untuk Rafael Struijk. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk resmi diperpanjang kontrak oleh ADO Den Haag. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi klub. Penyerang timnas Indonesia itu awalnya mendapatkan kontrak selama 2 tahun hingga 2024. Rafael Struijk memiliki opsi perpanjangan kontrak selama semusim di ADO Den Haag. ADO Den Haag memutuskan untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak semusim dari penyerang timnas Indonesia. ADO Den Haag telah memberitahu 3 pemain bahwa opsi perpanjangan kontrak mereka sedang dilaksanakan, tulis laman resmi ADO Den Haag. Rafael Struijk, Sylvain Huijsen, dan Kevin De Bruyne akan tetap bergabung dengan klub lebih lama. Struijk menandatangani kontrak 2 tahun pertamanya pada 2022 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi di Den Haag. Huijsen datang dari Hellas Verona, Italia pada 2020 dan memperpanjang kontraknya selama 2 musim pada 2022 dengan opsi 1 tahun lagi. Selain itu, opsi 2 tahun dalam kontrak Kevin De Bruyne juga sudah diputuskan. Gelandang berusia 19 tahun ini melakukan debutnya di skuad utama Desember lalu dalam pertandingan cup melawan Sparta Rotterdam, kata ADO Den Haag menambahkan. Rafael Struijk sejauh ini masih kesulitan untuk jadi pilihan utama di lini serang ADO Den Haag. Pada musim ini, penyerang 21 tahun itu baru tampil 3 kali di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Rafael Struijk baru main 53 menit pada musim ini dan belum mencetak gol. Saat ini, Rafael Struijk tengah bergabung dengan pemusatan latihan timnas U23 Indonesia di Dubai. Rafael Struijk bergabung ke skuad timnas U23 Indonesia yang akan tampil di Piala Asia U23. Pemain 21 tahun itu baru bergabung dengan pemusatan latihan. Baru Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang dikonfirmasi bergabung dengan pemusatan latihan timnas U23 Indonesia. Penyerang ADO Den Haag harus membantu timnas U23 Indonesia untuk melewati fase grup lawan Australia, Yordania, dan Qatar.